Kalau kiblatain itu punya sejarah karena ketika Rasulullah sedang sholat di situ, kemudian terjadi perubahan arah kiblat. Jadi gini, ketika Rasulullah tinggal di Madinah itu sekitar 1,5 tahun atau ada yang mengatakan ya sekitar 17 bulan itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di kota Palestina. Jadi tidak menghadap ke Masjidil Haram. Ya, sekitar 17 bulan atau 1,5 tahun. Nah, maka ketika belum turun firman Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 144, itu semua masjid yang ada di Madinah itu ya kalau sholat menghadap ke Palestina, termasuk Masjid Quba, Masjid Nabawi itu juga menghadap ke Palestina. Tapi kenapa kok kemudian yang dikasih punya dua kiblat hanya satu masjid? Pada mulanya masjid itu namanya bukan Masjid Kiblatain, Mbak, tapi namanya Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah, karena yang mewakafkan tanah untuk masjid itu adalah anak cucunya Mbah Salamah. Ya, anak cucunya Mbah Salamah. Jadi masjid zaman Rasul itu dikasih nama apa? Desanya atau dikasih nama pemilik tanahnya atau pewakafnya. Kalau sekarang kan masjid itu rata-rata dikasih nama Asmaul Husna ya. Zaman Nabi masjid itu dikasih nama pendirinya atau yang mewakafkan tanah. Sampai sekarang tuh. Maka di sana ada masjid yang dikenal dengan Masjid Kucing, itu kan masjidnya Abu Hurairah. Nah, jadi di sana Masjid Umar, ya, Masjid Abu Bakar, begitu Pak. Dikasih nama dengan nama pendirinya. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat di Masjid Bani Salamah, di tengah-tengah sholat itu turun ayat, ya, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya. Falan waliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Allah berfirman, sungguh aku Allah telah melihat engkau Muhammad sering menengadahkan mukamu, wajahmu ke langit. Walaupun tidak ngomong apa-apa, Allah tahu bahwa maksudnya Rasulullah sering menghadap ke langit itu adalah mohon kepada Allah agar kiblatnya umat Islam dikembalikan ke Masjidil Haram. Jadi dari dulu Pak, langit itu kiblatnya orang berdoa, bukan berarti Allah tinggal di langit. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya orang di bumi, maka langit itu kiblatnya orang berdoa. Jadi Rasulullah itu ketika di Madinah itu gampangannya ngomong itu kurang srek gitu loh kalau disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah itu nggak berani ngomong, hanya sering mendongak ke atas. Nah, Allah Maha tahu. Maka kemudian Allah berfirman, falan waliyannaka qiblatan tardoha. Maka aku Allah akan palingkan mukamu ke kiblat yang kau senangi, yaitu fawali wajhaka syaratal masjidil haram. Hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu ayat turun di tengah-tengah sholat, pas Rasulullah bersama sahabat sholat di Masjid Bani Salamah. Soal sholat apa, ada yang mengatakan sholat duhur atau sholat asar, itu yang separuh ngadep ke Masjidil Maqdis, Baitul Maqdis, yang separuh rokaatnya lagi, yang 2 rokaat berikutnya menghadap ke Masjidil Haram. Maka kemudian tempat itu dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Padahal semuanya masjid yang ada saat itu ya mengalami 2 kiblat, tapi yang disebut kiblatain hanya 1. Kenapa? Karena memang turunnya ayat pas Nabi di situ. Nah, kemudian yang menarik, mumpung menyinggung arah kiblat, firman Allah di situ, fawali wajhaka satrol. Satrol itu hanya arah, tidak harus lurus. Yang penting arahnya benar, itu sudah sah. Nah, ini ya, ini perlu dipahami. Menghadap kiblat itu yang penting madhep ngulon untuk orang Indonesia itu sudah sah. Tidak harus lurus persis dengan Ka'bah. Ya, kan kemarin sempat geger kan ya, ketika berulang kali ada gempa bumi itu, katanya orang Indonesia itu kalau sholat bukan menghadap ke Ka'bah tapi madhep kemana gitu. Ya, terus di kampung sempat geger,
Ada yang mengusulkan supaya masjidnya diukur ulang terus diubah kiblatnya. Itu biayanya kan banyak. Ya. Ngubah ngadep masjid itu nggak cukup 1 miliar, 2 miliar. Ya kalau cuma satu masjid, kalau beberapa masjid kan repot. Maka perlu dijelaskan pemahamannya begini, soal menghadap kiblat itu. Untuk orang yang sholat di pelataran Ka'bah di dalam Masjidil Haram, ya tentunya dia harus berupaya menghadapkan wajahnya ya dan dadanya ke Ka'bah. Ini yang hanya berlaku untuk yang sholatnya memang ada di pelataran Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Untuk orang yang sholatnya di luar Masjidil Haram tidak harus ngadep Ka'bah, Pak. Ngadep masjidnya aja udah sah. Ya, ngadep masjidnya aja sudah sah. Itu tidak harus lurus ke Ka'bahnya, bisa ngadep ke masjidnya aja sudah sah. Lah kita yang jauh di Indonesia ini kan jauh sekali itu tidak harus lurus ke masjid, ngadep ke kulon ini aja sudah sah. Kulon itu barat ya, bukan kulon maknanya aku, bukan ya. Jadi untuk orang Indonesia asalkan sholatnya menghadap ke barat itu sudah sah. Kenapa? Karena kalau mau ke Mekah kita jalannya lebih arah ke barat, walaupun ternyata tidak lurus nggak masalah, sudah sah. Maka kita tidak perlu mengubah kiblat di masjid kita. Dah.